Oke, halo guys. Bagi kalian yang pengen langsung melihat bagian review-review yang kalian inginkan, langsung aja cek di bagian timestamp-nya. Jadi kalian nggak harus nikmatin video dari awal sampai akhir, langsung aja menuju ke part yang kalian mau. Tapi buat kalian yang ingin tahu lebih lengkap dan ingin tahu bagaimana cara kita melakukan pengecekan, langsung aja nonton videonya dari sekarang. Oke, halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue akan bahas satu buah proyektor lagi, tapi kali ini dari brand lokal. Yang tentunya sebelumnya kalian udah tahu, bukan cuma Ezreal brand lokal, tapi ada Polytron, ada juga Mito, ada juga Your Day, ada juga beberapa brand lainnya ya. Mungkin gue nggak terlalu aware, dan mungkin juga menurut gue brand lokal tapi yang nggak terlalu proper untuk disebutkan ya, karena memang produknya terlalu kacau menurut gua. Oke, itu aja dulu. Kita mau bahas langsung menuju tentang proyektor P100, yaitu adalah proyektor dari Mito. Oke, jadi ini adalah box dari proyektor Mito P100 yang mungkin dulu banyak yang nanya ke gua buat minta bikinin review. Sayangnya memang gua agak telat bikin review dari proyektor ini, sedangkan banyak banget influencer yang udah di endorse sama Mito untuk ngasih tahu soal proyektor Mito P100. Nah, ini Mito P100 itu punya kemiripan fisik dengan gayanya proyektor Ezreal EZY1. Tapi gua nggak bakal bahas ke Ezreal, gue bakal bahas fokus ke proyektor Mito, di mana dia memberikan beberapa spesifikasi yang menurut gue lumayan interesting ya. Yang awalnya gue lihat di situ ada membahas mengenai ANSI ya, yaitu mereka tulisnya 5000 lumens dan segala macamnya. Dan yang lucunya ini adalah packaging yang gue saat waktu itu beli pernah gue bahas juga ya di shortnya gue. Di sini gue lihat packagingnya, terdapat satu buah stiker yang tulisannya 5000 lumens, dan ketika gue kopek di belakangnya ada tulisan 3000 lumens. Yang gue nggak ngerti kenapa Mito melakukan ini, dan menurut gue hal ini harusnya tidak terjadi karena tentunya akan melukai nama brand ya. Agak kurang oke untuk melakukan hal ini. Mengenai tentang packagingnya, menurut gue packagingnya terlalu messy ya, karena memang gue lihat untuk proyektor-proyektor lainnya mungkin penting ya namanya untuk memiliki tim desain yang cukup baik dalam membuat first impression yang bagus terhadap packaging. Itu aja menurut gue yang bisa gue bahas untuk packagingnya, karena gue kurang suka dari gaya packagingnya, terlalu messy, terlalu berantakan. Mungkin taste-nya harus sedikit naik ya, apalagi market zaman sekarang tentunya banyakkan anak-anak yang muda. Oke, kita langsung lanjut ke bundling dari proyektor P100 dari Mito. Apa aja yang bisa kita dapatin? Oke, jadi yang pertama tentunya kalian mendapatkan satu buah remote bawaan dari si proyektor, yang dimana ini masih menggunakan remote IR yang masih standar banget. Yang kedua, kalian juga mendapatkan satu buah kabel power dengan panjang 1,5 meter yang masih colokannya menggunakan colokan Eropa, tentunya yang dipakai di Indonesia ya. Yang ketiga, kalian mendapatkan satu buah adapter bertenaga 57 watt ya, dan bentuknya kotak dan tidak terlalu besar, jadi enak buat dibawa kemana-mana. Yang keempat, kalian mendapatkan satu buah kabel HDMI yang panjangnya 1,5 meter yang sudah include dalam pembelian bundling dari si proyektornya. Oke, jadi yang terakhir tentunya kalian mendapatkan proyektornya, yaitu proyektor P100 dari Mito. Oke, kita akan bahas langsung menuju tentang fisik dari proyektor ini. Sebelumnya kita udah pernah bahas EZY1 ya. Dia punya kemiripan 100% sama secara fisik, dan menurut gua cuma berbeda di bagian grill depannya dan warna serta kulit imitasi untuk handle-nya yang dipakai. Yang bedanya di bagian depan dia menggunakan gaya-gaya silver gitu, yang kesannya kayak stainless ya, tapi ini bukan stainless, ini sepertinya plastik ya guys. Untuk bagian overall bodinya berwarna putih menggunakan finishing matte, dan juga masih menggunakan plastik ABS. Dan untuk handle-nya di sini dia menggunakan kulit imitasi berwarna coklat ya, agak unik kayak teddy bear, ingetin gua kayak warna teddy bear gitu ya. Dan tentunya di bagian sini juga ada lensa triple gas, dan juga terdapat manual fokus atau roda wheel yang bisa kalian gunakan di bagian sisi atas dari si proyektor. Dan ada tombol power yang dekat dengan wheel fokusnya di bawah dari handle kulit imitasinya. Dan di bagian belakangnya juga terdapat beberapa port, yaitu ada port HDMI 1 unit atau satu buah, terdapat satu buah juga untuk USB portnya, dan juga untuk diisiin sebagai masuknya power ke dalam si proyektor ini. Dan tentunya juga ada satu buah port untuk audio outnya. Oke, jadi itu aja menurut gue bisa gue bahas secara fisiknya. Kita lanjut kepada spesifikasinya.
Oke, spesifikasi dari proyektor ini tentunya proyektor ini sudah menggunakan Android, di mana Android yang diadopsi adalah Android AOSP 9.0. Yang kalian perlu tahu sendiri, Android AOSP tentunya untuk beberapa aplikasi itu nggak semuanya mendukung. Dan karena memang AOSP adalah Android crack, sehingga kalian perlu tahu ya, untuk Netflix-nya itu nggak bisa sampai 1080p atau bahkan 4K. Dan untuk proyektornya ini sendiri, tentunya karena menggunakan Android tersebut, dia hanya bisa memainkan Netflix sampai dengan 540p, di mana widefine-nya itu hanya widefine level 2. Oke, untuk spesifikasi lebih lengkapnya dan native resolution-nya serta klaim daripada ANSI-nya, kalian bisa cek di bagian tabel yang gue sediakan di bagian sini. Oke, kalian udah lihat bagaimana spesifikasi yang ditawarkan dari proyektor Mito P100. Gue belum cek lagi, kalau nggak salah dia ada keluarin proyektor yang terbaru. Cuma gue memang akan bahas proyektor ini dulu ya tentunya. Dan kalian udah lihat tadi spesifikasi yang tadi udah ditawarkan dari proyektor ini. Nah, tidak lengkap kalau kita nggak ngelakuin validasi dari proyektor-proyektor yang kita bahas. Seperti biasa kita tahu banyak proyektor yang menggunakan teknik marketing dengan cara mengkibul, yang tentunya gue nggak suka banget ya. Buat apa ngibulin customer? Lebih baik jujur aja kan. Kalau jujur, apakah itu akan membuat penjualan kita sulit? Nah, itu kalian pikirkan sendiri ya. Jadi kita langsung lanjut juga bahas mengenai validasi dari spek Mito P100 di bagian berikut. Oke, kalian udah lihat bagaimana validasi speknya, yang memang di sini ditemukan ANSI-nya juga tidak terlalu besar, bahkan kecil ya cenderung. Tapi kalau untuk masa lalu, di 3-4 tahun lalu, proyektor ini adalah proyektor yang bagus ya di masa lalu, apalagi untuk heatnya ini sangat terjaga sekali ya, karena memang menggunakan fully optical shield. Oke, kita akan lanjut bahas mengenai tentang performanya, bagaimana performa dalam 3 suasana environment berbeda, maksudnya dalam keadaan berbeda, yaitu gelap, terang, dan remang, serta juga bagaimana sih suara dari proyektor ini, seperti berikut. Oke, kalian udah lihat bagaimana ya performa dari proyektor Mito P100 ini, yang nggak bisa kalian bilang wow lagi, dan untuk harga memang termasuk proyektor yang cukup mahal di zaman sekarang, hampir 2 juta, tapi kalah dengan proyektor yang harga 1 jutaan lebih dikit ya di zaman sekarang. Ya mungkin proyektornya udah kurang layak dibeli karena teknologinya yang udah makin ketinggalan. Mungkin harus ada inovasi baru ya dari si proyektor ini. Tapi kita lanjut bahas juga deh mengenai tentang pro dan kontranya. Pro yang pertama, yang gue suka adalah desainnya yang mini dan mudah handle dibawa kemana-mana. Memang sayangnya nggak dapet tasnya, tapi ya memang handle ini bisa mempermudah kalian untuk memindah-mindahkan lokasi dari si proyektor ini. Yang kedua, gue suka dari berat proyektornya. Berat proyektor ini kayak berat proyektor mahal. Mungkin beratnya kayak kurang lebih 400-500 gram ya. Dan selanjutnya yang gue suka adalah bagian desain di depannya. Di sini ada grillnya yang kayak bahan stainless ya. Padahal ini kayaknya plastik ABS ya. Tapi gayanya itu membuat kita kesannya ada tambahan mahal. Cuma sayang kayak kurang elegan gimana gitu sebenarnya. Cuma itu kembali lagi terhadap selera atau taste kalian masing-masing ya.
Yang ketiga, yang gue suka dari proyektor ini kelihatannya tampilannya minimalistik. Kalau gue lihat dari atas, bawah, kiri, kanan ya, karena memang simple banget dan itu gue suka sekali sih. Oke, lanjut di bagian kontranya. Kalau untuk bagian kontranya yang di sini gue bisa temukan adalah speknya udah jadul dan mungkin perlu adanya yang namanya pengembangan spek baru, dan memang harganya udah relatif jatuhnya mahal. Dan walaupun dia optical shield ya, tapi karena spek yang ditawarkan terlalu rendah, itu yang membuat proyektor ini agak sulit ya menurut gue untuk dikatakan proyektor yang worth it. Walaupun native resolution dari 1080, sedangkan banyak saingan-saingan baru yang brand-brand dari gak jelas sampai brand yang jelas itu udah 1080 di harga 1 jutaan juga udah ada. Ya, teknologi makin maju dan makin murah ya, sehingga mungkin perlu adanya inovasi lebih dari pihak Mito. Oke, selanjutnya di bagian kesimpulan. Untuk kesimpulannya itu gampang banget ya. Kesimpulannya adalah spesifikasi yang ditawarkan menurut gua udah cukup jadul dan perlu adanya pergantian dan inovasi baru. Yang kedua, harga yang ditawarkan sudah tidak bisa dibilang worth it, perlu adanya degradasi dari harga dan perlu ada perbaikan yang lebih ya. Untuk inovasi dan kreativitas dari pihak brand Mito. Oke, dan selanjutnya menurut gua adalah yang ketiga, kesimpulan dari pihak brand sendiri. Itu gua nggak tahu ya bagaimana sistem art styles-nya dan gua nggak terlalu bisa infoin ya. Kalau nggak salah ada di bagian manual booknya, kalian bisa baca. Tadi gua lupa infoin kalau kalian tentu dapat manual book dari Mito ya. Cuma gua nggak terlalu perhatiin, dan itu bisa kalian baca-baca dan cek bagaimana kalau untuk mengatur klaimnya, atau misalkan ada permasalahan bagaimana cara kalian mengatasinya, apalagi kalau udah lewat 1 tahun. Gua harap Mito bisa membantu kalian untuk hal tersebut. Oke. Sebelumnya itu aja yang mungkin bisa gue sampaikan dalam review kali ini. Buat kalian yang ingin tanya-tanya lebih mengenai tentang dunia proyektor dan bagaimana si Mito mengadopsi ini proyektor dan selain-lainnya, kalian bisa juga tulis di kolom komentar kalau kalian ada yang tahu, ataupun kalian juga misalkan yang ingin bertanya, ataupun ada input atau kritik, itu bisa kalian kasih tahu di kolom komentar. Dan juga buat kalian yang memang ingin selalu berlangganan dan tahu, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk selalu mengetahui notifikasi terkini dari setiap update di CIC Channel. Dan buat kalian yang suka video ini bisa tekan tombol like, buat kalian yang gak suka langsung aja tekan tombol dislike-nya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Gue Erik Indra mengucapkan terima kasih and see you in the next video.